Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Sumatera Barat. Hari ini kembali menjumpai Anda Jumat 19 Januari 2024 bersama saya Irwan Santoso. Dan saya Rugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara Sumatera Barat, hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Bantuan BNPB menumpuk di kantor BPBD Tanah Datar. Muhammadiyah Sumatera Barat memprediksi penetapan 1 Ramadan akan berbeda. Saudara, kami mendapatkan informasi dari Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau dikarenakan sebaran abu vulkanik sudah mencapai Bandara Internasional Minangkabau. Dan demi keselamatan penerbangan, maka operasional Bandara Internasional Minangkabau ditutup mulai dari pukul 14.15 waktu Indonesia Barat sampai informasi selanjutnya. Dan saudara, kita akan beralih ke informasi pertama. Bantuan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB untuk Tanah Datar belum didistribusikan oleh BPBD. Bantuan akan disalurkan jika telah dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana erupsi Marapi. Ratusan ribu masker, sabun cair, dan jenis bantuan lainnya yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB sampai saat ini masih menumpuk di kantor BPBD Tanah Datar. Bantuan tersebut datang dari Jakarta pada minggu lalu setelah diajukan oleh Bupati Tanah Datar pasca meningkatnya intensitas erupsi Gunung Marapi awal Januari kemarin. Pendistribusian bantuan baru akan dilakukan jika masyarakat terdampak bencana benar-benar membutuhkan. Selain itu, pendistribusian juga akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Yusnen, Kepala BPBD Tanah Datar mengatakan, bantuan BNPB bisa saja tidak terfokus pada dampak erupsi Marapi, melainkan bisa disalurkan pada bencana lain seperti banjir bandang, tanah longsor, dan bencana lainnya. Kalau seandainya nanti masyarakat tertimpa bencana ya, atau dampak bencana yang membutuhkan kebutuhan akan kita salurkan tempatnya. Sebelumnya kita juga telah menyampaikan bantuan ya, masker untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Merapi ini melalui Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan. Kalau nanti kurang atau butuh lagi, kita akan drop lagi. Sama dengan bantuan-bantuan bencana seperti makanan-makanan siap saji, mobil kit segala macam, kalau mereka butuhkan kita apakan. Terutama ini mungkin untuk pengungsi yang terdampak. Sampai saat ini kondisi Gunung Marapi masih mengeluarkan abu vulkanik sejak erupsi pertamanya pada 3 Desember 2023 lalu. Dampaknya, sebagian wilayah Tanah Datar dihujani abu vulkanik dan mengganggu kesehatan warga serta merusak hasil pertanian. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tuntutan mogok kerja yang dilakukan oleh puluhan karyawan yang tergabung pada Aliansi Serikat Pekerja PT Galata Lestarindo dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Tuntutan karyawan tersebut yakni mengganti pimpinan perusahaan PT Galata Lestarindo Nagari Sungai Lanse, Kabupaten Sijunjung. Pihak manajemen PT Galata Lestarindo Nagari Sungai Lanse, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, memenuhi tuntutan para puluhan karyawan yang mogok kerja yang telah berlangsung dari Senin hingga Kamis kemarin untuk mengganti pimpinan baru. Martin, direktur dari pihak manajemen perusahaan, mengatakan manajer yang lama yang dijawat oleh Jeffrey Ko diganti dengan Radianto. Selain itu, Martin menjelaskan 7 karyawan yang diberhentikan bukan PHK sepihak, melainkan kontrak kerja yang tidak diperpanjang karena sudah keputusan final dari perusahaan. Kita adakan pun dalam arti yang ke-7 orang ini adalah bukan PHK. Ini sebenarnya kontrak yang menentukan antara setiap tahunnya akan putus kontraknya tanggal 24. Jadi ini sudah keputusan final, sudah kajian sangat matang, baik secara mengingat, memutuskan, dalam artinya kita pun mengadakan efisiensi sangat langsungnya.
Ketua Serikat Pekerja PT Galata Lestarindo, Yosri Kasim, menyayangkan adanya pemutusan kerja 7 orang karyawan yang tidak jelas sebab mereka tidak diperpanjang kontraknya. Mengingat salah satu karyawan yang di PHK tersebut sudah bekerja sejak perusahaan pertama kali berdiri. Manajemen perusahaan diminta untuk meninjau kembali pemutusan hubungan kerja 7 karyawan tersebut. Dan sangat kami sayangkan memang keputusan pertama yang ke-1 diputuskan. Dan untuk keputusan yang kedua, tidak ada maksudnya tidak ada keputusan dan tidak dikabulkan keputusan untuk yang kedua. Kami berharap kepada manajemen perusahaan PT Galata Lestarindo untuk meninjau ulang kembali keputusan tersebut. Direncanakan Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir akan memanggil dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial PT Galata Lestarindo pada Senin depan. Dari Kabupaten Sijunjung, Muhammad Didi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sebuah rumah warga di Jorong Pandan, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam tertimpa pohon tumbang. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah juga mengalami luka sobek di bagian kepala. Hujan badai yang melanda Kabupaten Agam bagian barat menyebabkan pohon tumbang di Jorong Pandan, Kecamatan Tanjung Raya. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah Dodi Antoni, 39 tahun, mengalami luka robek di bagian kepalanya. Dodi mengatakan kejadian pada Kamis sore kemarin berawal hujan lebat disertai angin kencang. Tidak lama sebuah pohon kelapa rebah dan menimpa rumahnya. Korban yang berada di rumah tertimpa di bagian kepala dan sempat mendapat perawatan dari tim medis. Bersama jajaran Polsek Tanjung Raya, warga dan tim Damkar Agam ikut membantu pembersihan material pohon tumbang dengan menggunakan mesin pemotong pohon. Saat itu di rumah, Pak? Iya, sedang di rumah, saya barang-barangnya. Oh, rumah. Anak Pak berapa mah? Yang kecil umurnya sekitar 1 tahun 8 bulan. Yang kecil yang kadang? Yang kadang umurnya 6 tahun. Itu kan nih rumah dari kemudian kan nih pulau ke Palo, Pak? Iya, ke Palo kan. Orang rumah sekitar ragu sejauh. Ibtu Muzakar, Kapolsek Tanjung Raya mengatakan rumah yang ditempati korban tidak lagi bisa dihuni dan harus mendapat perbaikan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar dapat membantu meringankan bencana yang dialami korban. Sekira jam 16.30 pada saat itu cuaca di Nagari Tanjung Sani, tepatnya di Jorong Pandan, dalam keadaan hujan lebat disertai angin kencang. Pada saat tersebut ada pohon kelapa yang berada di samping rumah korban, menyebabkan karena tiupan angin yang cukup deras mengakibatkan pohon kelapa tersebut tumbang dan menimpa rumah korban atas nama Dodi Antoni yang pada saat itu korban sedang berada di dalam rumah tersebut. Ibtu Muzakar menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati di musim cuaca ekstrim. Selain membersihkan pohon rawan tumbang, warga diminta selalu waspada di daerah rawan longsor dan banjir bandang. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tenaga honorer di Sumatera Barat dihimbau agar tidak mudah percaya hoaks terkait pengangkatan menjadi ASN apabila hingga dimanfaatkan oleh oknum dengan iming-iming tertentu. Karena hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu aturan teknis dan mekanisme terkait undang-undang ASN yang baru. Dalam salah satu amanat di Undang-Undang ASN yang baru terdapat menuntaskan pengangkatan tenaga honorer sampai dengan Desember 2024. Menyikapi hal ini, Kepala Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sumatera Barat mengatakan pihaknya belum menerima kebijakan lebih lanjut terkait hal tersebut. Pihaknya masih menunggu aturan teknis dan mekanisme dari pemerintah pusat. Untuk itu, tenaga honorer di Sumatera Barat diimbau untuk tidak mudah percaya berita hoaks terkait pengangkatan menjadi ASN, apalagi hingga sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming tertentu. Tenaga honorer diminta bersabar dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Untuk pengangkatan tenaga honorer yang sekarang, kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Ya, karena memang di dalam undang-undang ASN yang baru itu di salah satu amanah dari undang tersebut adalah untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer sampai bulan Desember 2024. Tapi bagaimana teknis dan mekanismenya kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Ya, kita berharap tentu kepada tenaga honorer yang mengabdi menunggu kebijakan resmi dari pemerintah, gitu ya. Jangan nanti ada yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan mengiming-imingi, gitu ya.
Nah, kita berharap menunggu saja kebijakan resmi dari pemerintah bagaimana nanti mekanisme penyelesaian untuk tenaga honorer ini. Di Sumatera Barat, jumlah tenaga honorer terus menunjukkan peningkatan seperti data yang baru masuk hingga mencapai 9.000 orang. Tenaga honorer di Sumatera Barat didominasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Nafika Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama kami di Sumatera Barat hari ini karena setelah jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, diantaranya tentang inflasi terkendali, momen untuk investasi di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Bagi tanggapan PT. Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Susah. Apa loh? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro kedaulatan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kedaulatan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital
membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 dengan hitungan hisab hakiki dan pendekatan sunnah. Namun Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat memprediksi penetapan 1 Ramadan akan terjadi perbedaan karena diduga kuat saat hilal 1 derajat nanti tidak akan terlihat di Indonesia. Berdasarkan hitungan hisab hakiki dan pendekatan sunnah, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Dalam ilmu pengetahuan, hilal tampak pada hari Minggu 10 Maret 2024. Namun di Indonesia, hilal 1 derajat tidak akan terlihat pada 10 Maret nanti, sehingga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Firdaus, memprediksi penetapan 1 Ramadan nanti akan terjadi perbedaan. Terlebih lagi, pemerintah biasanya menerapkan hitungan hisab dan ruqyat dalam penentuan 1 Ramadan. Namun sebaliknya, Firdaus memprediksi untuk penetapan 1 Syawal nanti akan sama karena ijtima akhir Ramadan pada 9 April 2024. Saat matahari terbenam, hilal sudah tampak 7 derajat. Meski demikian, jika nanti terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan maupun Syawal, diharapkan disikapi dengan bijak tanpa harus saling menyalahkan pihak lainnya. Hilal itu kan rendah, tipis, sebentar. Tapi dalam hitungan dia sudah tampak. Hitungan ini kan pasti yang namanya hitungan. Tapi kalau dipaham yang diakomodir oleh pemerintah, hisab iya, ru'yah iya. Nanti bagaimana hasil ru'yah itu melaporkan seluruh kabupaten kota, mungkin sekian biasanya lebih 100 titik itu ya. 1 hari jelang Ramadan, lapornya bagaimana ke Kementerian Agama. Kalau ada mengaku tidak ada yang melihat, biasanya pemerintah memutuskan bahwa puasanya diundur, artinya di hari berikutnya bisa jadi itu berbeda. Malah kalau saya melihat itu diduga kuat berbeda karena bisa diduga kuat pula hilal tidak tampak. Nah, jadi memang soal tampak ini tampak dalam ilmu pengetahuan, juga tampak dalam mata kepala. Hingga kini cara menentukan awal Ramadan belum ada titik temu atau belum terpenuhi secara mutlak dari berbagai pihak. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat berharap nantinya bisa mendapatkan titik temu sehingga tidak ada lagi perbedaan terhadap penetapan awal Ramadan. Bahkan rencananya Februari nanti, Muhammadiyah juga akan menerbitkan kalender Hijriah Global Tunggal sehingga penghitungan bulan Hijriah seragam. Novika Junisartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, inflasi Sumatera Barat terkendali di angka 2,34%, sementara pertumbuhan ekonomi diprediksi di angka 5%. Kondisi ini dinilai sebagai momen terbaik bagi investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Di awal tahun 2024, inflasi Sumatera Barat di angka 2,34% dan pertumbuhan ekonomi diprediksi di angka 5%. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan kondisi ini merupakan kondisi yang tepat bagi investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Karena inflasi yang terkendali sementara pertumbuhan ekonomi membaik, maka pertumbuhan investasi real di Sumatera Barat sekitar 2,7%. Untuk itu Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus berupaya mendorong masuknya investasi dan pembangunan fisik melalui peningkatan sektor pariwisata. Endang Kurnia Saputra menambahkan, Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan kekayaan budaya Minangkabau yang diminati wisatawan. Kami perkirakan sementara ini Sumatera Barat akan tumbuh kurang lebih mungkin 5,1% di tahun 2024
3 kemarin ya. Ini baru perkiraan karena kami harus menunggu data dari BPS pada bulan Februari. Nah, dengan demikian bagi investor yang memang akan masuk ke Sumatera Barat ini waktu yang tepat karena inflasi Sumatera Barat rendah 2,3, pertumbuhan ekonominya 5%, berarti ada pertumbuhan investasi real yang bila masuk ke sini sebesar 2,7%. Itu angka yang cukup besar. Ya. Kondisi ini diharapkan tetap bertahan sepanjang tahun 2024 sehingga ekonomi Sumatera Barat tetap tumbuh dan inflasi tetap terkendali. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. Awal tahun 2024, harga tandan buah segar kelapa sawit terus mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu. Saat ini harga TBS sawit Rp2.596 per kilogram. Apkasindo Sumatera Barat menilai kondisi ini akan terus bertahan serta meningkat ke depannya. Awal tahun 2024, harga penjualan tandan buah segar sawit mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Bahkan harga TBS minggu ini mengalami peningkatan sekitar Rp100 per kilogram dari minggu sebelumnya. Ketua Apkasindo Sumatera Barat Jufri Nur mengatakan, peningkatan harga TBS telah mulai terjadi sejak akhir tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah mengalami penurunan harga. Saat ini harga TBS mencapai Rp2.600 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan petani maupun pengusaha kelapa sawit mendapat keuntungan karena kondisi harga saat ini cukup untuk memenuhi biaya produksi sawit. Jufri Nur menambahkan naiknya harga TBS tidak terlepas dari naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO dunia. Pada lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN, harga CPO naik menjadi Rp11.785 per kilogram. Namun kondisi ini tidak sejalan dengan produksi TBS yang mengalami penurunan. Hal ini karena musim kemarau yang terjadi di akhir tahun 2023. Untuk tahun 2024 ada kegembiraan oleh petani Sumatera Barat. Sebab ada kenaikan dari setiap minggu itu ada kenaikan dari harga TBS ini. Untuk sampai harga terakhir bisa sampai harga terakhir kemarin sampai 2.596, sudah mencapai hampir 2.600. Tapi ke depan untuk minggu ke depan ini masih ada cenderung naik lagi. Sehingga CPO per hari kemarin sudah mencapai level 12.000 per kilogram. Sementara itu, Apkasindo Sumatera Barat memprediksi produksi TBS akan kembali meningkat pada periode Maret hingga April karena tingginya curah hujan di awal tahun 2024. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga ikan kering di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan harga akibat minimnya persediaan setelah memasuki musim hujan. Rata-rata kenaikan harga untuk setiap jenis ikan kering berkisar Rp10.000 per kilogram. Musim penghujan membuat pasokan ikan kering ke pasaran berkurang karena produksi menurun. Farida, salah seorang pedagang ikan kering, mengatakan cuaca buruk yang terjadi saat ini membuat banyak nelayan tidak berani melaut, sehingga menyebabkan bahan baku ikan kering menjadi sulit. Selain itu, kondisi cuaca yang sering hujan juga membuat para pengrajin ikan kering tidak bisa menjemur ikan sehingga produksinya menurun. Kondisi ini membuat ikan kering mengalami kenaikan harga di pasaran. Seperti jenis ikan teri kering yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Teri kering naik menjadi Rp60.000 per kilogram yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Rata-rata kenaikan ikan kering untuk setiap jenisnya berkisar Rp10.000 per kilogram. Kalau teri dari 40-50. Kalau yang putih dari 60-70. Kalau ikan yang gelang lagi dari 30-40. Kenaikannya udah berapa lama, Bu? Meskipun harga ikan kering mengalami kenaikan, pedagang mengaku penjualan masih tetap stabil, mengingat kenaikan ini dianggap sebagai situasi yang wajar dan masih normal. Pedagang berharap agar cuaca buruk bisa segera membaik sehingga pasokan ikan kering ke pasaran dapat terus terjaga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Jeffrey Bentarso, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara Gubernur Sumatera Barat meminta masyarakat berperan dalam menjaga keamanan laut agar ancaman yang merugikan Indonesia, khususnya Sumatera Barat, bisa teratasi. Mahyaldi menilai bersatunya masyarakat bersama TNI dapat meningkatkan kekuatan dalam menjaga kekayaan laut dan NKRI. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah. Karena memiliki garis pantai yang panjang dan pulau-pulau yang indah,
Memiliki kekayaan laut yang berlimpah, perairan Sumatera Barat dinilai juga memiliki potensi ancaman yang besar dari pihak luar, karena Laut Sumatera Barat langsung berbatasan dengan Samudra India. Untuk menjaga keamanan laut tersebut, Gubernur Sumatera Barat meminta masyarakat ikut berperan dalam menjaga keamanan laut Indonesia, khususnya Sumatera Barat, dari ancaman pencurian ikan, perdagangan gelap, dan penyusupan dari negara lain. Mahildi menilai bersatunya masyarakat dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut memberikan efek positif peningkatan pertahanan dalam menjaga kekayaan laut bagian barat Sumatera Indonesia. Dalam hal ini tentu juga kepada para warga masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran mereka dalam rangka untuk melindungi NKRI daripada ancaman-ancaman ataupun juga tantangan-tantangan ke depan yang akan meningkat. Dan apalagi dari segi pengetahuan saya ya, bahwasanya ini di Samudra Indonesia ini Samudra Hindia ya, itu ini juga menjadi tempat yang strategis untuk kedepannya. Kenapa? Karena mas pengetahuan saya juga di tengah Samudra Hindia ini juga sudah ada pangkalan Amerika. Kedepan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi pentingnya masyarakat terkhusus kaum milenial mengenal laut untuk menumbuhkan semangat NKRI di dalam diri masing-masing. Demikian laporan Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Informasi lainnya, Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman menjaring puluhan kendaraan berknalpot brong berbagai merek yang meresahkan. Untuk memberikan efek jera, kendaraan diamankan di Makosat Lantas setempat sekaligus diberikan sanksi berupa surat tilang. Satu persatu kendaraan berknalpot brong yang sangat merusakan dihentikan dan disita dari pemiliknya yang tengah melaju di jalan. Kendaraan berknalpot brong yang diamankan langsung dibawa ke Makosat Lantas Polres Pariaman untuk pendataan dan ditindak dengan mengeluarkan sanksi berupa surat tilang. KBO Satlantas Polres Pariaman mengatakan penertiban kendaraan berknalpot brong dilakukan sesuai instruksi Kapolda Sumatera Barat karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait maraknya kendaraan bermotor yang berknalpot brong. Berbekal dari instruksi tersebut, kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Pariaman langsung melakukan tindakan. Sejak dilakukan penertiban, puluhan kendaraan berknalpot brong berbagai merek diamankan. Kendaraan berknalpot brong yang diamankan tidak hanya dimiliki warga Pariaman, namun juga ada dari sejumlah daerah yang datang ke Pariaman. Tindak lanjut kami atas maklumat Kapolda Sumbar tentang terkait knalpot brong, kami sudah melakukan penertiban lebih kurang puluhan kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Setelah itu kami lakukan penindakan dengan penilangan dan kami amankan kendaraan tersebut dan kami minta kepada pelanggar untuk mengganti knalpot tersebut dengan knalpot standar pabrikan. Dan pasal yang kami kenakan adalah pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Razia penertiban kendaraan berknalpot brong akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi di Pariaman. Untuk itu, dengan penertiban saat ini, pemilik kendaraan berknalpot brong bisa mengganti dengan knalpot normal agar tidak mengganggu orang lain. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Saudara, pasca dilaporkan ke Bawaslu Pasaman Barat dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi memberikan klarifikasi. Ia menegaskan kegiatan dalam video tidak kampanye, melainkan pertemuan biasa. Bahkan dia membantah terlibat dalam pemberhentian Sekretaris Nagari Maligi selaku perekam video. Menanggapi video viral dan laporan dugaan pidana pemilu terhadap dirinya, Bupati Kabupaten Pasaman Barat Hamsuardi memberikan klarifikasi Kamis sore. Hamsuardi mengaku jika yang terjadi dalam video yang beredar bukan kampanye tapi pertemuan biasa di rumah dinas Bupati Pasaman Barat. Hamsuardi mengakui pertemuan itu terjadi setelah Camat Sasa Ranah Pasisia berulang kali mengusulkan bahwa warganya ingin bertemu. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya pertemuan itu terjadi tanggal 10 Januari antara Nini Mama dan perangkat camat dan nagari. Namun jumlah masyarakat bertambah seiring pertemuan.
Dia mengaku video tersebut memang terjadi di rumah dinas dan tidak dalam rangka kampanye. Bupati juga mengaku tidak mengajak dan mengkampanyekan anaknya atau peserta pemilu dalam video tersebut, melainkan meminta bawahannya mensosialisasikan program unggulan pemerintah hingga ke tingkat kejorongan dan lapisan masyarakat. Bahkan secara administrasi dia mengaku tidak mengundang warga yang hadir tersebut. Pasca dilaporkan dirinya akan patuh terhadap hukum. Bahkan pemerintah daerah sudah membentuk tim terdiri dari bagian hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk melaporkan peristiwa tersebut. Bahkan ketika ditanya tentang pemberhentian Sekretaris Nagari, dirinya mengaku tidak terlibat dan itu kewenangan dari Wali Nagari. Dirinya menilai kegiatan tersebut juga tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Saya terangkan masalah programnya. Akhirnya ada beberapa orang mengatakan kabarnya anak Pak Bupati ada calon. Ya ada, saya spontan saja, inilah anak saya di situ. Dan ada bertanya, menurut Bupati berapa orang calon DPR RI dari Pasaman Barat ini? Yang saya ingat saya sebutkan waktu itu. Ya. Akhirnya memang ada, saya lihat yang salah satu yang merekam, karena biasa juga setiap pertemuan itu dia rekam, saya sampaikan ini jangan direkam, ini kan hanya cerita-cerita kita saja, saya katakan. Akhirnya itulah yang dia rekam, dia berikan kepada si Tegar mungkin, akhirnya saya dilaporkan. Ini sebenarnya cerita dari kejadian itu. Dan saya tidak mengundang, saya tidak ada, si anak saya juga tidak ada pidato, tidak memperkenalkan diri, hanya saya kira tidak ada 1 menit dia berada di samping saya waktu tidak ada 1 menit. Selama klarifikasi, Bupati juga menghadirkan pejabat terkait, termasuk Kadis Kominfo, Kesbangpol, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat. Hamsuardi juga mengaku selama ini belum mengusulkan izin cuti untuk mengikuti kampanye. Selama klarifikasi, Bupati juga menghadirkan pejabat terkait, termasuk Kadis Kominfo, Kesbangpol, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat. Hamsuardi juga mengaku selama ini belum mengusulkan izin cuti untuk mengikuti kampanye. Hingga kemarin sejumlah saksi dan pelapor sudah diklarifikasi oleh Bawaslu Pasaman Barat pasca laporan tersebut diregister oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara Was Intel Kasat Bidang Jemen Intel Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva meminta seluruh prajurit di kota dan Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap menjaga netralitas di pemilu 2024. TNI bertugas menjaga situasi tetap kondusif sehingga aman dari konflik sosial yang menyebabkan terjadinya perselisihan antar masyarakat. Hal itu disampaikan Antonino Rangel da Silva saat mengunjungi kota Pariaman dalam kegiatan Binkom Cegah Konflik Sosial dengan tema peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial di wilayah hukum Kodim 0308 Pariaman bertempat di aula kantor Balai Kota Pariaman. Seluruh prajurit diminta menjaga netralitas di pemilu 2024 dan tidak berpihak kepada salah satu calon, baik anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Hal ini mengingat TNI bertugas menjaga kondusivitas sehingga aman dari konflik sosial yang menyebabkan terjadinya perselisihan antar masyarakat. Waas Intel Kasat Bidang Jemen Intel Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva mengatakan, dari informasi yang diterima sepanjang pemilu dan pilkada di Pariaman selalu kondusif dan terjauh dari konflik. Ia berharap kondusivitas daerah terus dipertahankan sehingga pemilu di Pariaman bisa berjalan aman dan lancar. Kita sudah menggunakan dasar hukum kita yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Bab 2 Pasal 2 Subpasal D tentang profesionalisme prajurit, di mana tentara tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas TNI adalah harga mati dan tentara sudah profesional memegang teguh tugas pokoknya yaitu satu membela kedaulatan negara, yang kedua melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu, Waas Intel Kasat Brigjen TNI Antonino Rangel da Silva juga mengatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar sehingga diharapkan tidak mudah dipecah belah oleh isu atau hoax yang banyak tersebar luas di media sosial. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat melaporkan.
Saudara, puluhan atribut partai politik yang dipasang di taman kota atau median jalan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Selain melanggar peraturan daerah, atribut yang dipasang ini juga membahayakan dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Tidak kunjung mendapat respon untuk membongkar sendiri puluhan atribut partai politik berupa bendera yang dipasang di taman median jalan sepanjang Jalan Sudirman Koto nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Satpol PP Payakumbuh akhirnya melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan karena melanggar Perda tentang ketertiban dan ketentraman umum. Selain itu juga membahayakan pengendara yang melintas dan merusak keindahan taman kota. Bendera partai politik yang dibongkar diamankan di kantor Satpol PP Payakumbuh. Pembongkaran diharapkan bisa memberikan pelajaran agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi. Untuk bisa tetap tertib aturan, apalagi di jalan-jalan utama, karena ini sangat mengganggu sekali kepada keindahan kota, juga ketertiban umum yang ada di daerah kita ini. Hampir merata semua partai politik memasang atribut partainya di tempat umum, khususnya itu di taman kota yang ada di tengah Jalan Soekarno-Hatta dan Sudirman. Perda yang dilanggar itu adalah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Trantibum. Pemasangan atribut partai politik di taman median jalan melanggar peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang Trantibum. Sebelumnya Satpol PP Payakumbuh bersama Bawaslu dan tim gabungan juga melakukan penertiban terhadap bahan sosialisasi calon anggota legislatif yang dipasang tidak sesuai aturan di Kota Payakumbuh. Bawaslu juga meminta caleg atau tim kampanye memindahkan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di tempat terlarang, di antaranya di depan tempat rumah ibadah. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk memastikan pelaksanaan sortir dan lipat surat suara sesuai tata tertib, Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat, sehingga surat suara yang digunakan saat hari H pencoblosan dalam kondisi baik. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengawasan terhadap petugas sortir lipat surat suara. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perius Sabagalet, mengatakan setiap harinya 3 orang petugas dari Bawaslu secara bergantian mengawasi sortir lipat surat suara di gudang logistik pemilu 2024. Bawaslu memastikan tata cara petugas melakukan sortir lipat surat suara sesuai aturan dengan membuka surat suara satu persatu dan mencek kondisi surat suara yang baik. Sehingga melalui pengawasan diharapkan sortir lipat surat suara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Hingga hari ketiga sortir lipat surat suara yang telah rampung, yakni surat suara DPR RI, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan DPD RI. Pada hari keempat dilanjutkan dengan sortir lipat surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 3 yang ditunjuk ini yang sudah ditugaskan dalam melakukan pengawasan di gudang KPU dalam rangka sortir lipat surat suara, semuanya memastikan bahwa surat suara itu baik, tidak ada goresan atau lubang-lubang coblos, termasuk ketajaman warna, termasuk tidak ada jenis surat suara yang ditemukan atau ditemui dalam bentuk rusak seperti kusut atau sudah ada tanda coblosnya. Itu yang pasti diawasi, termasuk tata cara petugas dalam melaksanakan sortir lipat. Pengerjaan sortir lipat surat suara ditargetkan rampung pada Sabtu 20 Januari 2024. Sementara itu jumlah surat suara yang rusak belum diketahui secara pasti karena masih menunggu pleno dari pihak KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika ada yang rusak dan kurang, maka akan ditindaklanjuti dengan mengganti kekurangan surat suara. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septindra Hayu, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Solok menerima 1.360 pengawas TPS. Diharapkan kehadiran pengawas TPS dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan suara pada pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solo telah selesai melakukan rekrutmen pengawas TPS dalam persiapan pemilu 2024. Dari data yang diperoleh, sebelumnya sebanyak 2.096 orang mendaftar ke Panwascam yang terdiri dari 1.227 perempuan dan 869 laki-laki. Setelah melakukan berbagai ujian, Bawaslu menerima 1.360 orang pengawas TPS. Hal tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Solo. Masa kerja pengawas TPS terhitung 20
hari sebelum pemungutan dan pencoblosan surat suara dan akan habis pada 7 hari setelah pemungutan surat suara. Bawaslu memastikan pengawas TPS yang diterima adalah pengawas yang berintegritas dan mumpuni karena seleksi yang dilakukan dengan berintegritas. Ketua Bawaslu Kabupaten Solo Titoni Tanjung berharap pengawas TPS dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam pengawasan pemungutan suara di lapangan, termasuk pengawasan logistik dan pengawasan rekapitulasi surat suara. Kita berharap PTPS atau pengurus TPS yang direkrut ini dapat melaksanakan tugasnya secara baik dalam pengawasan pemungutan suara di lapangan, termasuk juga pengawasan logistik dan rekapitulasi suara, dan bisa meminimalkan potensi bentuk pelanggaran di TPS sehingga kita tidak berharap adanya nanti indikasi-indikasi atau potensi PSU di Kabupaten Solo. Sementara itu diharapkan dengan kehadiran pengawas TPS dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan suara pada pemilu 2024. Selain itu, petugas TPS juga diharapkan bisa meminimalisir potensi pelanggaran di TPS sehingga nantinya tidak ada terjadi pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Solo. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antara tentang melestarikan tradisi Mapam. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kitik sekali dah, Bu. Cincin sting-ting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastam baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Ya banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD.
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat dan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat memberdayakan potensi wakaf dengan meluncurkan inovasi wakaf madrasah. Hasil manfaat dari wakaf madrasah ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang unggul di Sumatera Barat melalui beasiswa dan peningkatan fasilitas madrasah. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat menggerakkan wakaf madrasah yang bertujuan untuk memberdayakan potensi wakaf di Sumatera Barat. Selain itu, wakaf madrasah ini juga untuk memajukan perekonomian, meningkatkan kualitas hidup serta kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Kabid Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenak Sumbar, Yufrizal mengatakan, wakaf yang sudah terkumpul akan diproduktifkan dan yang digunakan adalah hasil manfaat dari dana wakaf tersebut. Hasil manfaat dari wakaf produktif ini akan disalurkan kembali kepada siswa dalam bentuk beasiswa, peningkatan fasilitas di madrasah, sehingga terwujud kualitas pendidikan unggul di Sumatera Barat. Pengumpulan wakaf di madrasah melibatkan guru termasuk siswa dan siswi sesuai niat dan tidak ditentukan nominalnya. Kemudian dana wakaf dari madrasah ini akan dikirim dan dihimpun ke rekening nazir Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat. Maka potensinya satu tahun itu 1,8 miliar. Nah, kalau kita jumlahkan potensi wakaf untuk guru, tambah guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tambah murid-murid dan siswa madrasah, maka setahun potensi wakaf kita itu pada angka 3 miliar satu tahun. Pengguna hasil daripada wakaf itu adalah para siswa dan siswi kita di madrasah Provinsi Sumatera Barat, baik beasiswa dan terutama peningkatan bantuan kualitas pendidikan. Di samping itu, Kanwil Kemenak Sumatera Barat juga menyiapkan SDM yang telah tersertifikasi di setiap tingkatan di madrasah untuk pengelolaan zakat, karena wakaf perlu dikelola oleh sebuah lembaga penaziran. Diharapkan potensi wakaf di Sumatera Barat, salah satunya melalui wakaf madrasah ini, dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, terutama mewujudkan pendidikan yang unggul di Sumatera Barat. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjadi salah satu daerah rawan bencana, Yayasan Mahajana melakukan kunjungan ke posko BPBD Agam. Yayasan Sosial Kemanusiaan itu siap membantu tim penanggulangan bencana sesuai dengan urgensi yang dibutuhkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Agam mendapat kunjungan dari Yayasan Mahajana Sosial Fondasi Indonesia, salah satu yayasan yang bergerak penyalur bantuan kebencanaan dan kemanusiaan tingkat internasional. Dr. Hartini, Direktur Yayasan Mahajana Sosial Fondasi Indonesia mengatakan pihaknya membantu BPBD Agam karena melihat kondisi daerah yang rawan bencana, mengingat struktur geografi Agam yang sangat kompleks membuat pihaknya mendukung penanganan bencana di daerah ini. Selain mitigasi bencana, pihaknya akan memprioritaskan bantuan berupa penanganan pertama pada korban bencana. Sementara itu, Fortito selaku relawan sangat senang bisa bekerja sama dengan BPBD Agam dan Yayasan Mahajana. Hingga saat ini, penanganan kelanjutan bencana banjir bandang di daerah Tanjung Raya masih diharapkan sehingga potensi bencana dapat diminimalisir. Kalau dari kami memang masih harus dikaji, tapi sepertinya memang kebutuhan yang kami sangat tertarik itu kebutuhan pada saat kejadian bencana. Detik-detik pertama itulah yang penting. Karena detik-detik pertama itu apa kebutuhan masyarakatnya, apa kebutuhan utamanya untuk mendukung hidup masyarakat, tapi tetap harus menjaga dignity masyarakat. Kabupaten Agam salah satu daerah yang paling sering dilanda bencana alam. Selain bencana dari pesisir pantai, bencana banjir, gelodo, tanah longsor, dan pohon tumbang sering terjadi di daerah Agam. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Distira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, melestarikan tradisi nenek moyang dan wujud kebersamaan masyarakat suku Piliang Kampung Pisang menggelar kegiatan Maapam bersama. Uniknya kegiatan tersebut dilakukan di lahan kelompok tani sepakat Kampung Pisang sebagai wujud syukur atas perjuangan panjang mereka dan ingin meneruskan pesan tradisi tersebut kepada generasi muda. Melestarikan makanan dan kebiasaan nenek moyang mereka, ratusan masyarakat memasak apam secara bersama-sama di lahan kelompok tani mereka. Mereka juga melibatkan generasi muda agar bisa mempelajari dan mempertahankan kegiatan Maapam yang digelar setahun sekali itu. Memiliki bahan dasar tepung, gula, dan kelapa, serta dimasak dengan api dari kelapa kering, membuat aroma dan kematangan apam tersebut menjadi merata dan memiliki aroma khas. Bahkan para kaum ibu terlihat sangat telaten dan bisa memupuk silaturahmi sesama warga dan niniak mama. Nursima, salah seorang warga, mengaku kegiatan Maapam bersama tahun ini berbeda karena dilaksanakan di lahan kelompok tani sepakat Kampung Pisang. Semua warga hadir dan saling membantu agar prosesi Maapam ini bisa berjalan lancar dan menguatkan komunikasi sesama saudara. Ribuan apam berhasil dimasak oleh warga. Rencananya apam tersebut akan dimakan bersama dan disertai doa bersama sebagai wujud syukur atas kembalinya hak tanah mereka setelah melalui perjuangan panjang dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari pengadilan mengatakan lahan tersebut milik cucu kemanakan Datu Amarajo suku Piliang dan keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali dari lawan sengketa masyarakat tersebut. Tradisi kami di Kampung Pisang setiap tahunnya harus membuat apam sama-sama. Apam dimasak pakai santan, tapuang, seperti yang kita masak. Kalau tahun ini dibikin di kelompok di Plasma 2. Sementara itu, sekretaris kelompok yang juga tokoh masyarakat Dedi Irawan mewakili cucu kemanakan Datu Amarajo suku Piliang mengapresiasi kekompakan warga kampung karena kegiatan ini berdampak besar serta melestarikan tradisi nenek moyang. Terlebih selama kegiatan juga melibatkan generasi muda agar bisa mempelajari dan meneruskannya serta tidak terkikis dengan kemajuan zaman. Setelah masa apam ini kami akan mengadakan syukuran mendoa bersama supaya apa yang kami tuju dan apa yang kami inginkan diridui. Ini Maapam ini tradisi atau bagaimana nih, Mas? Maapam ini adalah tradisi dari turun-temurun dari nenek moyang kami, dan kami sebagai kalangan yang muda atau sebagai yang dituakan meneruskan tradisi lama supaya yang kalangan muda jangan lupa. Setelah Maapam bersama selesai, warga dan tokoh niniak mama kampung akan menggelar doa bersama sebagai wujud syukur kepada Allah dan berharap ke depannya kehidupan mereka bisa lebih baik dan positif. Besar harapan generasi muda tidak melupakan tradisi dan kebiasaan positif nenek moyangnya, termasuk kegiatan Maapam. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, Dispora Kota Solo menyediakan fitness center untuk para aparatur sipil negara agar dapat menjaga kondisi tubuh tetap fit sehingga dapat menunjang tugas dengan baik.
Kebugaran sangat penting bagi ASN dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi tubuh yang fit akan menunjang ASN dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, Dispora Kota Solo menyediakan fitness center bagi para aparatur baik ASN ataupun non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Solo untuk berolahraga yang bertempat di Gor Alimin Sinapa, Kelurahan Tanjung Paku. Sejumlah alat fitness tersedia seperti treadmill, sepeda statis, dan berbagai kelengkapan fitness lainnya. Para aparatur bisa memanfaatkan alat fitness dari hari Senin sampai Jumat habis pulang jam kerja hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kadispora Kota Solo Nurzal Gusti mengatakan, hingga saat ini cukup banyak para aparatur memanfaatkan fitness center ini. Dalam sepekan, sekitar 20 orang lebih aparatur hadir untuk berolahraga. Selain itu, terdapat juga fitness center bagi para atlet, dan hal itu untuk mendukung para olahragawan dalam meningkatkan kemampuan fisiknya. Bagi pelayanan prima, tentu aparaturnya juga harus bugar. Nah, nanti ketika ada pelayanan, masyarakatnya di pegawai lagi sakit. Penyebab ya kenapa? Karena banyak duduk di kantor, tidak aktivitas kurang. Sesuai dari wali kota, kita mengimbau setiap Jumat pagi seluruh aparatur minimal melaksanakan atau mengikuti kegiatan olahraga di kantornya masing-masing. Bagi masyarakat aparatur yang tidak ada fasilitas, kita juga mengajak silakan berolahraga di Gor Alimin Sinapa. Salah satunya ada fasilitas gym atau fitness center nanti yang bisa kita bantu dengan staf kita di tenaga ahli olahraga untuk mendampingi. Sementara itu, keberadaan fitness center ini hanya disediakan khusus bagi aparatur dan internal saja karena hal tersebut untuk menjaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang fitness dan gym center. Demikian laporan Adi Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Irwan Santoso mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.